Saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil mengandung gitu ya. Itu jangan malas ibadah. Sebab anak-anak kita, anak dalam kandungan sudah bisa mendengar firman lewat pori-pori kulit ibunya. Lewat pori-pori kulit ibunya. Nah, begitu banyak yang punya alasan, wah nanti saya tidak bisa lihat matahari, nanti muntah, nanti di gereja bagaimana? Alasan saja itu. Ya, ayo ibadah, dengarkan firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita ini betul-betul terlatih sejak dari kandungan. Kemurahan Tuhan, anak-anak saya kemurahan Tuhan. Anak-anak kami kemurahan Tuhan. Sejak istri saya mengandung kedua anak kami, betul-betul saya berupaya untuk mengajak beribadah. Dulu anak kami yang sulung belum jadi gembala sidang, kami berusaha ibadah. Didoakan, ditumpang tangan setiap hari. Nah itu ya, didoakan, ditumpang tangan, diajak nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani. Nah, itu membangkitkan gairah secara rohani. Itu kulit. Nah, sekarang kita belajar dulu Kisah Rasul pasalnya yang kedua 1-2. Kisah Rasul pasal 2 1-2. Ini kipas angin mohon dimatikan saja ini. Tidak mampu saya. Kisah Rasul pasal 2 1-2. 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 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi indera yang pertama yang harus disucikan oleh Roh Kudus adalah pendengaran. Jadi bunyi seperti tiupan angin ditangkap oleh indera telinga. Sudah tahu panca indera toh? Sudah tahu toh? Semua punya panca indera ya? Semua punya panca indera. Telinga, hidung, mulut, mata, kulit. Nah, semua punya ya? Semua punya. Dan berfungsi dengan baik ya? Berfungsi dengan baik. Begitu kan? Telinga bagi tubuh gunanya untuk mendengar suara. Telinga bagi tubuh untuk mendengar suara. Saya cek apakah benar. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya pagi ini? Bisa? Berarti berfungsi dengan baik. Puji Tuhan, bagi tubuh untuk mendengar suara. Telinga bagi jiwa untuk mengingat apa yang sudah kita dengar. Nanti kita pisah, sudah tidak lagi di sini, di rumah masing-masing pasti ingat. Oh tadi gembala saya pakai lengan pendek safari. Dia bilang begini, telinga bagi tubuh, itu bisa diingat itu. Bisa bertahun-tahun pun bisa tetap diingat, itu telinga jiwa. Bagi roh, telinga bagi roh untuk beriman. Telinga bagi roh untuk percaya, untuk beriman. Ayatnya Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Silakan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi supaya bisa memiliki iman yang baik, iman yang benar, maka kita harus banyak mendengar, banyak mendengar suara pembukaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya menerangkan, ada firman pengajaran yang benar, tapi ada juga pengajaran yang tidak benar. Mungkin sama-sama pakai Alkitab, tidak dapat dipungkiri. Saya selalu bilang, ciri-ciri pengajaran yang benar, ciri-ciri pengajaran yang benar, firman pengajaran yang benar, ciri-cirinya. 1, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Yaitu firman yang diilhamkan oleh Tuhan. Atau firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Itu firman yang diurapi, firman yang diwahyukan atau diilhamkan atau dibukakan rahasianya. Mari, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar 1. Untuk menyatakan kesalahan 2. Untuk memperbaiki kelakuan 3. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran.
Ayatnya yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia Ya. kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik. Nah, itu firman pengajaran yang benar, diilhamkan, dibukakan, diurapi Roh Kudus, Roma 10:17 tadi. Itu ciri yang pertama. Yang kedua disampaikan berulang-ulang dengan setia kepada sidang jemaat Tuhan. Jadi tadi diilhamkan kepada seorang hamba Tuhan. Ayat menerangkan ayat tertulis dalam Alkitab. Ayat menerangkan ayat tertulis dalam Alkitab. Disampaikan terus menerus dengan setia, berulang-ulang terus menerus dengan setia. Sampai menjadi pertolongan Tuhan bagi kita, bagi jemaat. Firman Tuhan disampaikan ulang-ulang terus menerus sampai jadi pertolongan Tuhan. Banyak kesaksian di sana. Kemarin saya contohkan firman Tuhan bagikan kokok ayam. Kukuriuk, besok kukuriuk, lusa kukuriuk. Sampai ayamnya mati, habis kukuriuk. Tapi ada ayam yang baru lagi, kukuriuk, kukuriuk. Rasul Petrus, pendeta yang hebat itu, bisa bertobat. Dia sudah 3 kali menyangkal, roh jiwa tubuhnya sudah binasa mestinya. Tapi dia bertobat. Begitu juga dengan kita mendengar firman yang diulang-ulang. Jangan sombong loh ya. Diulang-ulang ini untuk mengingatkan siapa yang lupa. Itu 2 untuk memantapkan firman yang sudah kita terima, dimantapkan. Nah itu 3 sampai jadi pertolongan. 4 sampai jadi makanan pokok, ya itu diulang-ulang sampai bisa dimakan. Jadi kalau sudah bisa mendengar firman sudah bagus, tapi jangan sombong. Sudah bisa mendengar firman Tuhan, nah sudah bagus. Tapi jangan sombong. Hawa di Taman Eden masih bisa diperdaya oleh ular. Tapi kalau sudah bisa mendengar dilanjutkan dengan sudah bisa makan firman, itu tidak bisa diperdaya. Bapak Ibu bisa saja makan nasi itu digoreng, nasi digoreng apalagi nasi diliwet atau di apa. Tapi kan ada beras plastik itu, kalau saya tidak salah beberapa waktu yang lalu muncul beras plastik, beras palsu. Saya tanya Bapak Ibu kira-kira tahu enggak beras palsu dengan beras asli? Tahu, dari mana tahunya? Dimakan. Sudah pernah makan beras palsu ya? Nah belum tahu kalau begitu. Beras merah sama beras putih bisa bedakan rasanya? Warnanya sudah beda, rasanya pasti beda. Tapi yang namanya makanan pokok itu sudah menjadi kebutuhan primer. Jadi kalau kita sudah bisa mendengar, diikuti, sudah bisa makan, maka kalau tidak makan kita pasti berjuang untuk mencari makan. Tidak makan pasti lemah, lemes. Sudah lemah, tidak makan lagi. Tidak makan lagi, lama-lama bisa mati. Tidak percaya boleh dicoba. Tidak makan 1 hari, meningkat 2 hari, 3 hari. 1 minggu sudah diajak ngomong tidak bisa. Saya sudah buktikan, saya sudah pernah puasa 5 hari, 5 malam. Hari yang kelima itu seperti tidak ijak bumi, ringan badan saya. Sudah pernah saya puasa 5 hari. Rencananya mau 7 hari, tidak kuat. 5 hari itu sudah limbung. Kemudian hari yang kelima sudah saya putuskan, ya Tuhan sampai di sini saya tidak kuat. Nah itu sudah lemes, diajak ngomong udah nggak bisa. 3 hari yang ketiga itu dalam doa itu selalu membayangkan super mie, membayangkan makanan-makanan yang lesat-lesat itu. Itu tiap kali menyembah terbayang nanti kalau hari ke-7 saya buka, nanti saya akan makan banyak, nanti saya akan, yaitu suara daging nuntut untuk dipenuhi keinginannya. Coba diteruskan, tidak makan, lama-lama apa? Mati. Dulu kawan kami di sekolah Alkitab diumumkan akan puasa 3 hari. Wah, hari pertama sebelum puasa dia sudah belanja dulu susu kental manis di tentena. Disimpan di rumput-rumput di pinggir danau. Nah, rupanya kalau sudah siang, terik matahari panas, selesai sembahyang siang, dia ke danau. Ngambil susu kaleng tadi gitu, terus simpen lagi. Orang lain lemes kok dia nggak lemes ini orang ini gitu ya.
Nah akhirnya ketahuan waktu buka puasa hari yang ketiga, maaf saya sebut, beliau muntah campur darah. Itu waktu sudah selesai ibadah, makan lalu dia muntah campur darah. Dibawa ke rumah sakit, waktu sebelum didoakan ditanya sama guru, coba terangkan, jujur. Lalu dia bilang, iya om, dari hari kedua saya sudah minum susu. Maaf, ya maaf, tidak jadi hamba Tuhan. Selesai sekolah Alkitab jadi tukang ojek. Sekarang kedengarannya jadi tukang cetak kayu. Menjadi tukang senso, illegal logging. Nah itu jangan main-main di sekolah Alkitab. Saya pesan dulu kepada anak saya, satu bahasa kamu di Lempin L. Ya om, terus saya tulis surat lagi. Ternyata surat itu sampai juga, tapi mungkin sudah dibuka apa rahasianya, mungkin sudah. Jangan membantah. Puasa ikut, puasa, yuk, gitu ya. Baik. Jadi kalau firman sudah menjadi makanan pokok, kita harus memperjuangkannya untuk memperoleh. Tidak bisa dihalangi, tidak mau dihalangi, sampai tidak bisa dihalangi untuk makan. Nah, itu gunanya kita banyak mendengar firman Tuhan yang benar, firman dalam urapan Roh Kudus. Hasilnya sekarang, kalau telinga kita banyak mendengar firman, hasilnya Ibrani 2 ayat 1, kita tidak mudah dibawa arus. Ibrani 2 ayat 1, agak cepat. Ibrani Karena itu lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yesaya 57 kemarin ayat 20-21. Yesaya 57 ayat 20-21. Itu arus kefasikan. Yesaya 57 ayat 20, Yesaya 57 ayat 20 sampai 21, Yesaya 57 ayat 20, ya. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Arus kefasikan. Saya jelaskan kemarin, sedikit saya ulang. Orang fasik itu bukan orang luar, orang Kristen, bukan orang yang di luar, bukan. Orang fasik itu orang Kristen. Mazmur 50 itu ayat 16 sampai 18. Orang tahu firman. Orang yang biasa baca firman, biasa dengar firman, biasa berkhotbah firman itu. Tetapi tidak mau disucikan. Itu sama dengan orang fasik. Ini seperti gelombang laut, menimbulkan arus dan sampah dan lumpur. Sungguh-sungguh, sampah itu sesuatu yang tidak berguna. Kita baca Mazmur 50, 16 sampai 18. Kepada orang fasik Allah berfirman, ayo. Mazmur 50, 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Apa urusanmu kamu menyelidiki firmanku loh? Orang fasik itu tahu firman. Gemar menyelidiki, kalau dia hamba Tuhan, wah, periksa firman, khotbah firman, ngajar firman. Terus 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran. Tidak mau ditegur, tidak mau disucikan, tidak mau ditegur, tidak mau disucikan. Padahal engkaulah yang membenci teguran. Tahu firman, tapi tidak mau disucikan, tidak mau ditegur, teman, tidak mau disucikan. Ini yang menimbulkan arus yang bisa menghanyutkan siapapun. Arus kefasikan. Lagi, terus. Dan mengesampingkan firmanku. Lagi dibaca dulu Markus 7. Markus 7 ayat 9. Markus pasal 7 ayat 9. Nah ini teguran Tuhan nyata-nyata kepada orang Israel. Markus 7 ayat 9, ayat 8 dulu ya, ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya,
9, Yesus berkata pula kepada mereka, ya, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, mengesampingkan firman Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, itu orang fasik itu. Firman Tuhan diabaikan, dikesampingkan. Yang kedua, nanti ayat 13, kamu nyatakan firman Tuhan tidak berlaku demi adat istiadat. Firman Allah kamu nyatakan, ayat 13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Ya, itu hanya karena adat istiadat nenek moyang. Maaf, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan dan keselamatan. Minta maaf. Tidak untuk menghina, tidak. Silakan yang percaya kepada adat istiadat, percaya dengan hal yang silakan. Kita tidak ada urusan dengan itu. Tetapi kepada kita, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan dan keselamatan jiwa kita, sudahlah, lepaslah itu. Kita harus dimerdekakan betul-betul oleh Tuhan. Jangan mau diperhamba, diperbudak oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Malah justru menggerus keselamatan kita, menggerus iman kita. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Ibrani 11 ayat 1, bahwasanya iman itu merupakan fondasi dasar. Jangan perkara-perkara tersebut menggerus iman kita. Sehingga lama-kelamaan rumah itu menjadi apa? Rubuh dan hebatlah kerusakannya. Semoga kita bisa. Ayo, kalau sudah tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan iman. Dengan iman. Ada orang tertentu kalau meninggal dunia, itu selain dia percaya kepada Yesus, harus menyembelih binatang tertentu dengan keyakinan arwahnya nanti akan dijunjung oleh binatang tertentu ke nirwana. Loh, buat apa percaya Yesus? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak, sudahlah, Yesus itulah yang bisa membawa kita ke nirwana. Tak usah lagi menyembelih hewan tertentu. Tapi kita Kristen. Sudahlah. Semoga kita bisa mengerti. Tinggalkan, harus bebas, lepas. Dan yang lain-lain sebagainya. Ada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan iman dengan Tuhan. Cenderung merusak iman, merusak iman. Tidak ada kaitannya dengan iman dan keselamatan kita. Tapi kita kerjakan, dengan alasan takut. Nanti bagaimana? Dulu ada juga begitu, saudaraku. Nanti kalau saya tidak lakukan ini bagaimana, Om? Nanti akan didatangi oleh teman-teman, oleh keluarga datang. Loh, begitu tegas, datang keluarganya datang. Loh, gimana? Oh tidak, kami tidak lakukan. Oh ya, akhirnya seterusnya. Oh, silakan kalau mau datang silakan, tapi kita tidak lakukan apa-apa. Silakan. Nah, akhirnya selesai. Karena kita tidak mau tegas, padahal Tuhan telah tunggu kita di depan langkah kita dengan mujizat keajaiban Tuhan. Saya dididik untuk perkara ini. Kalau sudah tidak ada kaitannya dengan keselamatan harus tegas. Tegas dan teguh. Tuhan selalu menunggu di depan langkah kita dengan mujizat keajaiban Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Mari, itulah sebabnya telinga ini sangat penting. Untuk banyak-banyak kita gunakan mendengar firman Tuhan, mengerti, percaya, yakin, sampai tembus ke telinga jiwa. Selalu teringat, Roh Kudus mengingatkan kita. Itulah gunanya Roh Kudus dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16. Itu saudara ya, ayatnya yang ke-6 kita baca Yohanes 16, mulai ayatnya yang ke-6. Yohanes 16 ayatnya yang ke-6. Yohanes 16 ayatnya yang ke-6. Tetapi karena Allah mengatakan hal itu kepadaku. Tetapi karena aku mengatakan hal itu, bukan Allah ya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Ya.
Sebab itu hatimu berduka cita terus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Ya, adalah lebih berguna baik, bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Terus, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, terus akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, loncat langsung ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, terus, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu mengingatkan, memberitakan kepadamu, mengingatkan apa yang sudah diterima. Itu saudaraku ya, itu kegunaan Roh Kudus. Sebab itu telinga ini penting untuk mengalami penyucian dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lukas 8 ayat 18 itu. Apa itu? Perhatikanlah cara kamu mendengar. Lukas 8:18. Nah, ini menentukan nasib ini. Mari kita baca Lukas 8:18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara kita mendengar. Perhatikanlah cara kita mendengar. Tadi Ibrani 2 ayat 1, perhatikanlah apa yang sudah kamu dengar. Teliti baik-baik supaya kamu tidak hanyut di bawah arus kefasikan tadi. Orang fasik itu bukan orang tidak tahu firman, orang tahu firman tapi sengaja tidak mau melakukan firman. Sengaja tidak mau disucikan, itu fasik namanya. Nah, semoga kita bisa mengerti terus. Karena barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, nilainya jadi berapa itu? 0. Jadi mendengar firman, cara kita mendengar firman menentukan kita bernilai rohani atau 0, nihil. Kalau kita mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan, apa yang ada pada kita ditambah. Firman Tuhan juga di tempat yang lain, kalau kamu setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada perkara yang besar. Contohnya ada hamba yang dipercayakan talenta. Ada dipercayakan 5 talenta. Yang kedua, hamba kedua dipercayakan 2 talenta. Hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Hamba pertama itu Matius 25, nanti cari sendiri ya. Hamba yang pertama 5 talenta dipercayakan, dia kembangkan, berhasil. Dapat berapa? 10. Nilainya berapa? 100%. Hamba yang kedua dipercayakan 2, dikembangkan, dapat berapa? 4. Nilainya berapa? 100%. Hamba yang ketiga terima 1 talenta, andaikan dikembangkan dapat 2, nilainya 100. Jadi baik 5, baik 2, baik 1 kalau dikembangkan sama-sama dapat nilai 100. Tapi yang 1 ini goblok. Cuma 1. Lebih baik saya tanam saja. Nanti kalau bos datang saya kembalikan. Karena bosku itu manusia kejam. Biasa menuai di tempat yang dia tidak menabur. Waktu majikannya datang, yang 5 dapat 10 dipuji. Kamu setia dari perkara kecil nih, pegang nih 10 kota. Hamba yang kedua berapa dulu? 2 bos. Sekarang jadi 4, wah bagus, setia kamu. Yang 1 mana sini nih? Ini bos, milikmu bos. Ini. Loh, kok cuma 1? Kalau tahu begitu saya kasih sama hamba yang kedua ini. Kamu tidak setia. Itu. Jadi apa yang dia anggap ada padanya diambil. Akhirnya hidupnya nilainya 0, tidak ada nilai. Itu perhatikan cara kita mendengar. Saya bilang yang online
Jangan saudara main-main dengan ibadah ini. Mendengar ibadah online sambil selonjoran, makan gohu, sambil makan gohu, sambil makan rujak. Tapi ibadah, kan gembala tidak lihat. HP-nya ditinggal mencuci. HP-nya ya supaya ditahu, wah ini lagi online. Padahal ditinggal mencuci piring, tinggal cuci baju, tinggal kasih makan babi, kasih makan bebek. Atau ibadah sambil itu tadi makan gohu, makan rujak, atau panggil mas-mas jualan bakso mampir ke rumah. Mas bakso 5 ya. Ya ditinggal HP-nya, ditinggal. Hati-hati, suatu waktu engkau akan bernilai 0. Betul ini, betul. Ibadah itu menentukan nasib kita. Dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-2 itu. 1 Timotius 2 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10, maaf. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama dengan Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ketiga itu. Dalam ibadah kita sedang beradaptasi untuk bisa hidup di sorga. Ibadah ditambah melayani untuk menembus kerajaan 1000 tahun damai. Kematian jasmani tidak bisa mengakhiri keimamatan kita. Memang di dunia ini kalau mati ya sudah, dia berhenti jadi anggota gereja, betul. Tapi lihatlah Wahyu pasal 20, orang-orang yang bangkit, orang yang mati dalam Tuhan bangkit. Dia di kerajaan 1000 tahun damai tetap menjadi imam-imam dan raja nyata di situ. Bahwa ibadah pelayanan kita untuk menembus kerajaan 1000 tahun damai. Sampai menembus Yerusalem yang baru. Wahyu 22 ayatnya yang ketiga. Pekerjaan kita untuk ibadah di sana. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah kita gunakan telinga kita untuk banyak mendengar pembukaan firman. Supaya tidak hanyut di bawah arus, supaya memiliki pondasi. Itu Matius 7:24 sampai 27. Supaya memiliki pondasi iman yang teguh, seperti rumah dibangun di atas batu. Datang hujan, banjir, angin, rumah itu tidak rubuh. Tapi yang di atas pasir dia rubuh, disebut hebatlah kerusakannya. Hebat kerusakan, tidak bisa dibangun kembali. Semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah kemarin saya terangkan si Samuel yang kecil itu. Samuel yang kecil sudah terbiasa mendengar suara Tuhan. Sama dengan terbiasa ibadah. Nah, itu Samuel yang masih kecil. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 seterusnya itu. Memang anak ini diminta oleh ibunya kepada Tuhan. Di pasal 1 itu ya. Ibunya mandul, namanya Ibu Hana. Dia menangis minta diberikan anak. Dia bernasar, nanti kalau anak ini besar, pisau cukur tidak akan mencukur rambutnya, dia akan kuberikan kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Nah, kemudian anak yang kecil tersebut sudah TC di bawah pengawasan pendeta Eli. Nah, tempat tidurnya, ini anak kecil. Tempat tidurnya dekat tabut perjanjian. Senang ya? Senang ya? Siapa yang senang tidur dekat tabut? Sebentar malam boleh tidur di mimbar sini. Tabut perjanjian dong. Berlumba-lumba tidur sini. Samuel dapat panggilan Tuhan. Samuel. Dia pikir, karena tiap hari yang panggil namanya kan pendeta Eli. Ya Bapak panggil saya. Oh tidak. Tidur. Dia tidur yang kedua kalinya dipanggil Samuel, lari lagi. Ya Bapak panggil. Rupanya suara Tuhan seperti mirip suara Eli. Suara penggembalaan. Telinganya belum terbiasa waktu itu. Begitu panggilan ketiga, Imam Eli tahu, wah ini Tuhan yang panggil ini. Nanti kalau dipanggil lagi nak, bilang ya, Tuhan hambamu mendengar. Berfirmanlah kepada hambamu. Wah betul, yang ketiga kalinya sudah menembus telinga roh. Tadi 1-2, panggilan 1-2,
masih telinga jasmani ke telinga jiwa. Nah, begitu panggilan ketiga sudah menembus telinga roh. Nah, Samuel, ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Sudah, berfirmanlah. Betul, yang keempat sudah ya, panggilan yang keempat. Ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Panggilan pertama, kedua, telinga tubuh. Panggilan ketiga, telinga jiwa. Panggilan yang keempat, sudah telinga roh. Lalu Allah berfirman, bla 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 bla, dan seterusnya. Ya, makanya latihan anak kita untuk beribadah, amin. Sekolah minggu. Nah, di sini kebetulan sudah ada sekolah minggu, ada di Masane dua ekor domba di Masane belum bisa datang. Ya, di Sausu ada berapa ekor di Sausu? 4 ekor, 4 tambah 2, 6. Pokoknya ada anak lagi tuh saudara-saudara. Saya doakan supaya kandungan sudah dibuka oleh Tuhan. Saya doakan betul supaya bertambah di Jemaat Sulewanan, didoakan sampai dibuat ayunan di belakang gereja itu. Beranak. Betul ya? Ada ayunan dibikin di belakang gereja itu. Khusus ibu-ibu yang punya anak. Saya doakan supaya terjadi peranakan. Puji Tuhan. Loh iya. Pertambahan jiwa sekolah minggu didoakan. Semoga terjadi mujizat Tuhan. Yang sudah menikah mendapatkan keturunan terus saya gumuli terus. Kapan saya menimang cucu ini tuh? Sekolah minggu 6 ekor tapi belum sempat dilayani. Tapi nanti akan ada. Saya akan buka nanti kalau sudah mantap firman Tuhan, dibuka pelayanan sekolah minggu online juga akan dibuka. Sudah bisa nanti ya, tinggal di fasilitasnya dilengkapi untuk bisa online sekolah minggu. Diharapkan yang jauh dari kandang, jauh dari gereja bisa ikut ibadah sekolah minggu khusus hari tertentu. Ayo bergumul ya guru sekolah minggu ya, supaya disiapkan perangkatnya nanti. Yang sudah pernah lihat perangkat seperti mirip panggung boneka itu, triplek diapakan terus nanti di depan kamera. Ya, terus gurunya ngajak sekolah minggu, tapi secara virtual. Karena di sini belum ada sekolah minggunya di sini, semuanya udah besar-besar. Didoakan supaya terbuka pintu rahim, supaya masih bisa ada sekolah minggu lagi. Pengen aku menyerahkan anak kecil, pengen juga. Senang saya, cucu belum lahir ini. Doakan lagi ya, berdoa belum ada cucu. Bemore belum ada. Ya berdoa, semua kepercayaan dari Tuhan. Baik, ya baik. Nah, jadi apa yang sudah kita dengar, sudah mempengaruhi nasib kita. Makanya taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Semoga kita bisa. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Kemarin sudah sampai kemarin ya, Yohanes 10 ayat 5 sudah ya? Sudah ya? Jangan sampai mendengar suara asing. Nah, sudah kemarin ya, ini lupa tadi saya sampaikan. Yohanes pasal 10 ayatnya yang kelima itu. Domba yang tergembala terlatih seperti Samuel. Terlatih telinganya mendengar suara firman penggembalaan. Begitu ada suara asing, was-wes, oh, domba apa? Lari kabur. Bukan seperti Hawa. Sudah tahu loh, memang begitu sifat manusia itu. Lihat ular berbicara, mendengar ular berbicara itu kaget. Bileam itu satu-satunya orang yang pernah mendengar keledai berbicara, aneh ya. Saudaraku, coba misalkan kucing sudah berbicara, bagaimana kira-kira? Anjing-anjing saya tiba-tiba, maaf Om Gembala lapar, bagaimana itu kira-kira? Saya panggil dokter hewan, coba lihat ada keanehan apa yang terjadi, anjingku semua mengeluh lapar ini. Apalagi ular yang biasanya mendesis, tiba-tiba pasti bukan begini. Apakah yang Allah minta begitu? Bukankah Allah berfirman kepadamu, buah-buah pohon ini kau boleh makan? Dikurangi apanya tadi? Kata bebas dikurangi. Hawa langsung tambah, mengenai buah-buah pohon dalam taman boleh kami makan. Tetapi tentang satu, jangan kami makan ataupun raba, tambah kata raba. Langsung Hawa kelepek. Dia lihat kok ular ini biasanya mendesis, kok dia ngomong.
Tapi kalau sudah terlatih dengar suara Tuhan, suara firman pengembalaan, suara ular pun dia kenal tapi dia lari. Ini sudah tidak sesuai. Kemarin Roma 16:17 kemarin. Kepada yang bertentangan dengan pengajaran yang kita terima. Menimbulkan apa kemarin? Perpecahan dan godaan. Apa? Hindari mereka. Terbang. Tinggalkan. Hindari. Jangan sombong. Raja Salomo yang hebat itu. Masih muda dia pegang satu pedang. Bisa menyelesaikan masalah internasional. Masalah nikah itu masalah internasional. Dua orang pelacur berebut anak. Oh, yang satu bilang, sudah belah saja itu, biar separuh saya, separuh dia. Yang satu ibu bilang, jangan Baginda. Sudahlah, serahkan aja sama ibu ini. Oh, raja bilang, nih ibunya yang asli nih. Jangan diapa-apakan. Nih. Selesai. Dan hikmat Salomo luar biasa. Ya, tetapi di masa tuanya, 1 Raja-Raja pasal 11, di masa tuanya, Raja Salomo melepaskan pedang. Firman Tuhan, pengajaran yang benar. Dia berpegang pada pengajaran yang lain. Dia menikahi banyak perempuan asing. Dan perempuan-perempuan itu membawa ibadahnya masuk ke dalam Israel. Dan disebutkan istri-istrinya lebih menarik hatinya daripada Tuhan. Maka hancurlah nikah, hancur juga ibadahnya. Sampai kerajaannya terpecah. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini suara asing itu ngeri. Suara asing itu ngeri. Ajaran-ajaran asing itu ngeri. Contoh bahasa asing, ya tidak dimengerti. Kecuali saudara belajar bahasa Inggris. Kalau cuma tahu yes, no. Turis datang kepada lembaran tanya, pakai bahasa Inggris, ya saya tidak tahu bahasa Inggris. Dulu tahu, tapi sekarang tidak tahu. Di mana air panas itu? Yes. Jalannya di mana? No. Cuma itu yang ditahu. Yes, no, yes, no. Terus bilang dia maki, ini orang gendeng. Yes. Karena tidak tahu. Kok begitu, kok dikagumi? Tidak tahu artinya. Pengajaran asing, pengajaran yang lain. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 9 itu. Baca Ibrani 13 ayat 9. Baca Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Berbagai-bagai ajaran asing yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sudah tidak sesuai, sudahlah. Tutup telinga. Jangan beri kesempatan kepada ajaran asing untuk meracuni rohani kita, jangan. Saya dididik selalu oleh gembala saya, guru. Jangan sembarang baca buku rohani loh ya. Kalau buku-buku pelajar boleh, silakan baca. Tapi kalau buku pelajar hati-hati, itu ada rohnya itu. Ada rohnya itu. Kita harus tahu siapa penulisnya, bagaimana tahbisanya, itu harus tahu. Tidak boleh sembarangan. Bisa terpikat nanti. Wah, itu membaca jendela dunia, betul. Ya silakan baca ilmu pengetahuan yang kuliah, silakan baca koran, baca majalah, boleh. Tapi kalau sudah menyerempet soal pengajaran, sebaiknya kita hindari. Betul, saya bilang ini betul. Saya ini sudah punya pengalaman. Sidang jemaat saya bebaskan untuk membaca buku tafsiran. Hasilnya bukan rohani. Hasilnya tidak rohani. Melawan, menuduh penggembalaan. Melawan saya, melawan penggembalaan. Betul. Bukan malah tambah rohani. Semoga kita bisa mengerti. Lagi, bilangan 10. Nah, hasilnya, ya. Hasilnya, kalau telinga kita baik, bilangan 10, 1 sampai 10, mari. Bilangan 10, 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Buatlah dua nafiri dari perak. Dua nafiri dari perak, terus. Dari perak tempaan ya. haruslah kebuat itu, ya. supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Sudah sampai situ. Untuk menyuruh laskar berangkat, untuk berkumpul, untuk ibadah.
dan lain-lain sebagainya. Ini jemaat jumlahnya lebih 1 juta. Saya ini pernah merenungkan Israel yang di bawah pimpinan Musa dari Mesir itu, jemaat itu lebih dari 1 juta. Sedangkan yang terhitung 20 tahun ke atas laki-laki semua jumlahnya 603.550 orang. Bilangan pasal 1 sampai pasal 2. Belum orang Lewinya, belum perempuan dan anak-anak. Keluaran pasalnya yang ke-14, belum orang-orang asing, orang-orang yang pada waktu itu bersama orang Israel di Mesir, ikut sama-sama Eksodus, ikut keluar. Lebih dari 1 juta. Dan kalau mau menyuruh orang-orang berangkat, mengajak orang berangkat, bagaimana itu? Bagaimana? Apakah Musa harus teriak-teriak di menara? Woi, berangkat! Enggak. Bisa dibayangkan perkemahan orang lebih 1 juta? Kira-kira mencakup berapa wilayah itu? Penduduk Poso pesisir selatan berapa Pak Stefan? Dapat 1 juta? Enggak sampai. Sini seluruh Poso pesisir selatan. Ini kalau dibuat perkemahan, kira-kira berapa air yang dibutuhkan, beras yang dibutuhkan, WC yang dibutuhkan berapa? Loh, betul untuk sanitasi toh? MCK berapa? Gembala Musa pusing. Belum kalau mau Tuhan bilang berangkat, bagaimana cara teriak-teriaknya? Teriak-teriaknya, bagaimana? Teriak. Maka dibuatlah 2 nafiri perak, nafiri kembar. Ditiup. Dengar ya kalau tetet. Tetet. Nah, berarti kamu ibadah. Berangkat. Semua telah diperdengarkan aba-abanya. Artinya firman bagaikan bunyi sangka kala. Mana ayatnya Om? Firman bagaikan bunyi sangkala. Baca Wahyu pasalnya yang keempat mulai ayat 1. Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian Wahyu. daripada itu Ya. aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, sudah cukup. Tuhan berfirman bunyinya seperti kedengaran bunyi seperti sangkakala. Di Wahyu pasal 1 ayat 10 juga ada itu. Wahyu 1 ayat 10, firman Tuhan bagian bunyi sangkakala. Jadi bilangan 10 sangkakala atau nafiri itu artinya sekarang ini, hari ini sama dengan bunyi pembukaan firman Tuhan. Dulu sangkakala ditiup untuk mengkomando, memimpin, mengkomando perjalanan orang Israel di padang gurun. Jadi yang tidak dengar suara sangkakala pasti tertinggal di padang gurun. Sangkakala berangkat, yang lain sudah berkemas-kemas, dia tinggal diam karena tidak dengar suara sangkakala. Artinya sekarang bagi kita mendengar firman bagaikan bunyi sangkakala untuk mengkomando seluruh pergerakan kehidupan kita. Mengkomando itu sama dengan merapikan, mencocokkan, mensesuaikan. Contohnya itu komando gerak jalan. Gerak jalan itu kalau tidak ada komandonya, semuanya jadi komando, kacau tuh gerak jalan. Yang satu bilang maju jalan, yang lain mengkomando di situ-situ saja jalan. Yang kacau itu pasukan, betul? Dengar berapa komando Pak Polisi? 1. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. 1 saja, jangan hadap kiri, hadap kanan. Wah, kacau itu. Artinya firman Tuhan bagaikan bunyi sangkakala. Firman Tuhan menjadi komando untuk pergerakan kehidupan kita di padang gurun dunia ini. Ayo dengar firman Tuhan. Kita dikomando untuk apa? Untuk kumpul, untuk berangkat, untuk ibadah, dan lain-lain sebagainya. Sampai ayat 10 itu mahir. Orang Israel mahir, terlatih mendengar firman bagaikan bunyi
sangkakala. Wahyu 1:10, Wahyu 4:1 itu disebutkan bahwa firman Tuhan bagikan bunyi sangkakala. Apa juga bunyi sangkakala selain itu untuk apa? Memperingatkan. Yeskel 33 ayat 1-7. Nanti saya terangkan ini ya semua. Yeskel 33 ayat 1-7. Itu Matius 24, 31, 33. Matius 24, 31, 33. 1 Korintus 15, 51, 52. Itu ya. Selain mengkomando, selain memperingatkan, juga menghidupkan, membangkitkan. 1 Korintus 15, 51, 52. Jangan main-main soal bunyi sangkakala. Betul-betul mengkomando kita, memimpin pergerakan kita seluruhnya dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Dikomando dengan pembukaan firman Tuhan. Kalau tidak kacau balau. Jadi seperti Babel. Kejadian pasal 11 itu. Ayo orang Babel, mari kita mendirikan mendirikan kota dan membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama itu. Lalu Allah melihat dan sejak itu Allah apa? Kacaukan. Itu dulu guru sekolah minggu saya bilang, yang di atas bilang ke bawah dan bawah, tolong ambilkan linggis. Dia bawa kemari rantang. Ya, dulu ada opak-opak tergembala 3 opak di sini. 3 opak, yang 2 ini gangguan telinga. Opak yang 1 ini normal telinganya. Mereka bertiga bekerja, bangun pastori. Opak yang bagus telinganya di atas. Saya sudah larang sebetulnya. Dia bilang, kai, ambilkan gergaji. Oh ya. Yang dia ambil balak. Bukan gergaji, begini gergaji. Satunya palu. Pakai bahasa Bali, yang satu bilang begini, yang normal bilang, bekerja dengan orang pongo ini, kita yang gila ini. Dia turun sendirian. Oh gergaji, tidak bilang tadi gergaji. Sudah. 2 kakek yang agak pongo ini bercerita, saya kasih minum kopi di depan kamar saya. Yang satu bilang, kita kalau dibawa motor, biar 60-70, mari sendiri. Yang satu bilang, itu jagung sekarang sudah naik harga. Tidak kena. Saya dengan istri sedang mengganti pakaian, tertawa. Makanya kalau ibadah dulu tempatkan speaker di depannya mereka. Itu, saya kalau khotbah, kalau mereka berdua sudah manduk-manduk, lanjut. Berarti sudah mengerti itu. Di depan speaker ya, pernah saya belikan alat dengar di Karawang, mahal itu harganya. Sampai di sini saya sudah teriak, obat. Dia dengar, berarti sudah ini. Taruh telinga, volumenya sudah dikasih full itu. Saya ambil dia punya, halo, Dia dengar, berarti sudah parah. Ya begitu, mau tolong sidang jemaat supaya dengar firman Tuhan. Tapi dengan mimik saya ngomong, beliau mengerti dan itu saya bahagia. Sampai yang 1 dan 2 sudah dipanggil Tuhan, tinggal 1. Ya, masih digembalakan biar 1. Nggak apa-apa. Nah, tapi ini maksudnya sekarang kalau rohani kita tuli bahaya. Firman Tuhan datang mengkomando kita, kita tidak mau. Akhirnya ikut jalan sendiri. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini penting, telinga rohani ini harus peka, ada kepekaan. Sampai peka mendengar 3 suara. Peka mendengar 3 suara. Yang pertama tahu suara hati, suara manusia. Yang kedua bisa mendengar suara iblis. Dan yang ketiga yang paling penting suara Tuhan. Jadi ada suara di dalam hati. Contohnya kalau kita berbuat sesuatu, suara Tuhan lewat Roh Kudus. Jangan, itu dosa itu. Terus suara hati bilang, ditambah suara setan. Biasa suara hati, suara daging tambah suara setan. Enggak apa-apa, sekali-sekali. Berhubung pencernaan terganggu, jadi boleh minum sedikit-sedikit. 1 sloki pemanasan. Roh Kudus jangan, 2 sloki lancar berkata-kata. Roh Kudus jangan, 3 sloki lupa saudara.
4 sloki pertumpahan darah. Jangan begitu, sudah ditegur, Roh Kudus sudah bicara. Jangan neemo. Tapi suara hati, suara daging tambah suara setan. Bemaku jahat ya apa-apa. Tidak apa-apa itu. Akhirnya 2 lawan 1, siapa yang diikuti? 2. Tapi kalau sudah terlatih dengar suara Tuhan. Lihat Samuel, 1 Samuel pasal 3, beberapa ayat lagi ya. 1 Samuel pasal 3. Kalau sudah terlatih dengar suara Tuhan, 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Langsung ayatnya yang ke-18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Ya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun kepada Eli. Ya, berkata, Eli berkata, titik 2, Eli berkata, dia Tuhan, ya, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya, 19, dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada suatu pun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Tidak satu pun firman. Hebat ini, tak satu pun firman. Berarti full. Samuel ini taat dengaran. Terus, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jabatan Nabi Tuhan. Sampai pemakaian Tuhan nyata kepada semua orang. Saya bilang sama anak saya didik. Kita tidak perlu menuntut pengakuan dari manusia yang lain, tidak perlu. Cukup kita taat dengaran hidup benar dan suci. Kalau meningkat kesucian kita, pemakaian Tuhan pasti meningkat. Dan kemunculannya tangan Tuhan yang memunculkan kita. Tidak usah minta diakui. Saya dari dulu begitu, tidak perlu. Saya tinggal di Udik, di tempat yang tidak layak. Saya tidak minta pengakuan. Memang tidak digubris, cocoklah sudah. Tapi tunggu saatnya Tuhan. Setia dari perkara yang kecil. Taat dengaran. Dengarkan Gabriel. Bapak sudah bilang kepada kalian semua, anak-anak saya, Papa tidak punya warisan. Kapling tanah tidak punya, rumah juga tidak punya pribadi. Tapi saya punya firman pengajaran yang benar. Itu warisan. Kalau kamu hidup sesuai firman Tuhan, lihat sini Gabriel. Kalau kau hidup sesuai firman Tuhan, padamu ada masa depan. Percaya? Terus sungguh-sungguh. Jangan harapkan dari Papa kapling kebun. Kecuali bebek dan ayam yang kamu pelihara itu. Itu pun makanannya masih minta sama Om Kadek. Saya sudah sebut di YouTube ini. Ya, hanya itu yang bisa Papa berikan. Peliharalah itu baik-baik, titipan Papa. Tapi tidak bisa diharapkan kecuali kamu punya lokasi yang luas, lalu full di situ ya ini sekedar untuk beli bensin. Nah, boleh, tapi bukan diharapkan. Tapi kalau kapling, ruko enggak ada, kebun enggak ada. Tapi saya wariskan firman pengajaran yang benar. Apalagi yang hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan betul-betul taat dengaran. Nanti tangan Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Sampai pemakaian Tuhan nyata kepada semua orang. Ada bukti yang konkret pemakaian Tuhan. Ini baptisan Roh Kudus menyucikan pendengaran kita. Sampai betul-betul bisa taat dengaran. Mendengar bunyi firman bagaikan bunyi sangkakala. Untuk mengkomando, untuk memperingatkan, untuk membangkitkan. Terakhir, 1 Korintus 15, 51 sampai 52. 1 Korintus 15, 51 untuk mengubah kita semua. Yuk. 1 Korintus 15, 50 sampai 52. Silakan. Saudara-saudara, ya, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, ya, yaitu bahwa yaitu daging darah dan daging tidak dapat bagian dalam tidak kerajaan masuk Allah. surga. Darah daging tidak masuk surga. Lihat sini dulu. Darah daging tidak masuk surga. Terus kan 51.
Yang binasa, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita semua tidak akan mati semuanya. Terus. Tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi suara firman bagaikan bunyi sangkakala yang kita dengar sanggup mengubahkan kita. Dari hidup tidak baik, tidak benar, tidak suci. Jadi hidup baik, hidup benar, hidup suci. Dari nikah yang tidak suci diubah sampai menjadi nikah suci, nikah yang sempurna. Saya percaya sungguh. Semoga kita bisa. Ayo, apa yang tidak tertata rapi itu. Barisan kita tidak rapi, dengar. Firman bunyi sangkakala mengkomando kita, merapikan kita, dengarkan. Suara komando dari firman Tuhan. Apa yang tidak rapi? Banyak yang tidak rapi. Ya. Perkataan tidak rapi, keuangan tidak rapi, ya. Pekerjaan tidak rapi, pergaulan tidak suci, dan lain-lain sebagainya. Saudara sendiri yang tahu. Dan kesempatan kita jujur kepada Tuhan. Jujur, Tuhan saya jujur. Saya perlu dirapikan bagian yang ini. Titik-titik isi sendiri. Bagian titik-titik ini perlu dirapikan Tuhan. Isi sendiri. Itu saja. Semoga kita mengerti dan Tuhan Yesus tolong kita semua. Besar anugerahmu. Yuk. Besar anugerahmu. Titik-titik tadi di sendiri ya Bapak Ibu ya. Di sendiri. Ya, yang titik-titik yang tidak rapi apanya, mananya, bagian mananya, itu diisi sendiri. Sesuai dengan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Besar anugerah. Haleluya. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Jujur, isi titik-titiknya. Isi. Titik-titik diisi. Ini yang belum rapi. Ini yang belum taat. Ini bagian yang belum rapi. Yang belum bagus Tuhan. Yang belum disucikan bagian yang ini. Jujur. Darah Yesus menyucikan. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Senandung dengan haleluya. Tundukkan kepala. Haleluya. Atau berlutut boleh. Berlutut di tempat masing-masing ya. Berlutut di tempat masing-masing boleh. Berlutut di tempat masing-masing boleh. Jujur, ini bagian yang belum rapi itu kan. Belum rapi. Selalu mengganggu penampilan rohani saya. Jelek. Rohani saya jelek. Kata-kata saya kasar, tidak rapi. Tidak terpimpin, tidak terkomando. Yesus, karena telinga saya tuli, saya tidak dengar suara firman. Yesus, kalau begini bisa tertinggal saya di padang gurun. Ampun saya Tuhan, saya beri kesempatan. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya, secara khusus yang akan terima baptisan air, saudara Kristian yang terima baptisan air datang ke depan. Sini saya akan doakan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Mari, saudara Kristian datang di sini. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuatkan hati kami semua, kuatkan iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami ini Tuhan, sampai tak bercacat, tak bernoda. Waktu Tuhan datang kembali kedua kali, beri kepekaan telinga kami Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan lewat pembukaan firman. Roh Kudus bersuara, 7 jemaat dalam kitab Wahyu, telinganya dibuat peka, bisa mendengar suara Roh Kudus. Itulah pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Rapikan yang belum rapi, yang sudah rapi ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Kita memberikan kurban persembahan kepada Tuhan. Sesudah itu kita akan mengikuti prosesi baptisan air. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Ucapkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Puji Tuhan, sebentar besok ada ibadah subuh. Doa bersama jam 4, link dibuka yang online. Ini internetnya hidup ya? Internetnya jalan ya? Jalan. Ya baik, yang di sini putus, baik. Puji Tuhan. Kemudian dilanjutkan jam 17, waktu jam 18 17.
Jam 6 ya, jam 6. Ibadah kaum muda remaja di sini langsung juga online. Kemudian hari Jumat ada kebaktian doa penyembahan, Sabtu ada kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, dan Minggu ibadah raya. Kamis belum ada. Ya baik, Tuhan memberkati semua. Sebelum ditamatkan ibadah kita akan melaksanakan prosesi baptisan air. Puji Tuhan. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku lemah, mohon dipersiapkan semua apa-apa yang dibutuhkan. Dipersiapkan semua, ya baik. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku perlu, Dia ada. Kur, Yesus. Yesus, Tolong tua-tua di atas. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Hari ini hari bahagia di surga juga tergantung bersorak. Satu orang yang bertobat, surga bersorak. Itulah sebabnya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, saya melaksanakan ini. Bukan ada unsur paksaan, tapi betul-betul keyakinan dari Roh Kudus yang sudah meyakinkan hidupnya sungguh-sungguh. Terima kasih. Tidak ada alasan buat saya untuk tidak membaptis engkau, sebab engkau sudah percaya dan bertobat dan sudah diyakinkan oleh firman Tuhan. Saudara Christian Orwo, Saudara Christian Adi Putra Orwo, sesuai dengan firman Tuhan, saya akan membaptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mati bersamanya dan bangkit bersama untuk memiliki jenis kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, penguatan dari Tuhan. Sesudah baptisan air ini, engkau kuatkan dia menghadapi apapun, sebab dia manusia baru, lahir baru, orang baru dari Tuhan. Hidup surga, hidup benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat tinggal. Haleluya. Haleluya. Ya, mari jemaat, sama-sama kita mengikuti, silakan. Ini Mas Prom. Dari yang balas-balas. Anak Adi, tolong. Mikrofon satu. Yang balas. Ya, balas. Ini buat di meja. Balas di meja. Baik. Cek satu. Cek satu, dua. Ya, baik. Ya. Mari kita berdiri semua. Saya akan dapat kepada dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah menyelesaikan sakramen baptisan air Tuhan. Kami percaya masih ada Christian Adi yang lain Tuhan, yang segera menyusul untuk masuk dalam pergerakan pembangunan tubuh Kristus hari-hari. Jamaah istri, anak-anaknya, keluarga besar kedua belah pihak Tuhan. Engkau jamaah yakinkan akan firman-Mu Tuhan. Beri kesempatan. Selagi masih ada kesempatan dari Tuhan,
selagi kemurahan masih terbuka dari Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Segala pengorbanan sidang jemaat Engkau membalaskan berkat berlipat kali ganda. Milik Tuhan sudah dikembalikan bersama korban khusus, Engkau membalaskan berkat berlipat kali ganda. Pekerjaan ekonomi, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga berkenan memberkati sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang ke rumah masing-masing lindungi serta dengan darah-Mu, tiba dengan segala selamat. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami tamatkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.